Halo, perkenalkan nama saya Christian Saparyanto, mahasiswa Fakultas Hukum UI angkatan 2023 dengan NIM 23450-183. Adapun saya membuat video ini itu untuk pengambilan nilai UTS mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan. Topik yang akan saya sampaikan pada video ini adalah mengenai tindak pidana pencucian uang atau yang biasa disebut TPPU. Nah, tetapi mungkin teman-teman sudah sering dengar istilah yang namanya pencucian uang atau money laundering, yang ternyata istilah ini itu pertama kali digunakan di Amerika Serikat dalam skandal Watergate yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973, di mana menurut Jeffrey Robinson latar belakang dari penggunaan istilah pencucian uang ini itu karena proses di mana uang yang tadinya diperoleh dari hasil kejahatan itu dipoles sedemikian rupa agar uang tersebut seolah-olah diperoleh melalui hal yang legal atau yang bersih. Nah, di Indonesia sendiri TPPU atau tindak pidana pencucian uang ini itu biasanya kan berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tetapi pada sejarahnya, pada awalnya itu tindak pidana pencucian uang ini itu digunakan dalam istilah untuk memberantas narkotika, yang dimana pada saat itu banyak kartel-kartel yang memindahkan aset atau uang yang diperolehnya secara kejahatan ke dalam bentuk lain, bisa berupa kegiatan usaha atau pembelian aset atau pemindahan nama atau identitas kepemilikan aset tersebut, sehingga uang yang mereka peroleh itu terkesan bukan dari kejahatan. Nah, keterkaitan antara pencucian uang dengan narkotika ini juga itu kita bisa lihat dari ketentuan internasional pertama yang mengatur mengenai kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang, yakni United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drug and Psychotropic Substance atau UN Drug Convention, yang mana pada tahun 1988 itu ditandatangani oleh 106 negara termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Meskipun secara umum konvensi ini membahas mengenai pemberantasan narkotika, akan tetapi konvensi ini rupanya juga menjadikan kriminalisasi terhadap money laundering sebagai upaya pemberantasan kejahatan narkotika, di mana negara-negara yang menandatangani konvensi ini diharuskan menindak juga aset-aset yang berkaitan dengan kejahatan narkotika dengan cara mengkriminalisasi pencucian uang sebagai bentuk tindak pidana, sebagai salah satu isi dari konvensi tersebut. Nah, selain UN Drug Convention tersebut, ada juga perwakilan bank-bank sentral dan badan pengawas dari negara-negara industri itu membentuk juga yang namanya Basel Committee on Banking Regulation and Supervisory Practice pada tahun 1988, di mana dari suatu yang dibentuk oleh badan bank sentral dan badan pengawas ini itu melahirkan sebuah kebijakan yang disebut Know Your Customer. Nah, kebijakan ini merupakan kebijakan yang umumnya diterapkan di sektor perbankan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang seringkali melibatkan sektor perbankan sebagai sarana pencucian uang baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pada Juli 1989 itu beberapa negara yang terlibat dalam G7 di Paris itu mendirikan yang namanya The Financial Action Task Force on Money Laundering atau FATF, yang mana badan antar pemerintah ini itu didirikan dengan tujuan memberantas money laundering yang sudah menjadi perhatian dari negara-negara tersebut. Yang saat ini fokus FATF ini nggak hanya berpaku pada pencucian uang, tetapi juga pada berkembangnya teroris financing. Lalu pada tahun 1990, FATF ini menerbitkan yang namanya 40 Recommendation sebagai pedoman untuk melawan penyalahgunaan sistem finansial oleh para pihak yang melakukan pencucian uang bagi negara-negara peserta. Dan negara-negara yang belum meratifikasi atau yang belum memenuhi rekomendasi akan dimasukkan ke dalam daftar hitam FATF. Meskipun pada awal kemunculan atau lahirnya rezim anti money laundering atau AML ini berkaitan dengan
pemberantasan narkotika, namun pada perkembangannya itu banyak dimasukkan ke dalam instrumen pemberantasan kejahatan yang lainnya. Hal ini dikarenakan modus tindak pidana pencucian uang itu sering digunakan dalam berbagai macam kejahatan, khususnya ketika berkaitan dengan upaya pemanfaatan uang-uang tersebut, baik yang dihasilkan maupun yang akan digunakan untuk kejahatan. Sehingga karakteristik dari TPPU ini menjadikan TPPU sebagai kejahatan ganda, yang mana hal ini berarti munculnya TPPU selalu didahului oleh kejahatan asalnya. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri itu menentukan macam-macam kejahatan yang menjadi sumber kekayaan yang kemudian disamarkan asal-usulnya tersebut, yang dimana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yakni pada ayat 1, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Di dalam ayat ini terdapat poin A sampai poin Z, yang dimana dalam poin Z itu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI. Lalu pada ayat 2-nya itu harta kekayaan yang diketahui patut diduga akan digunakan dan atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris perseorangan, ini disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi. Ayat 1 huruf M, yang mana ayat 1 huruf N ini yaitu terorisme. Lalu keterkaitan TPPU dengan tindak pidana korupsi ini itu dikarenakan seringkali modus pencucian uang digunakan oleh koruptor sebagai upaya mengamankan aset yang mereka peroleh dari kejahatan korupsi yang mereka lakukan. Yang mana hal ini dapat terlihat di beberapa kasus Indonesia di mana koruptor mengalihkan hasil korupsinya itu ke dalam berbagai bentuk aset atau investasi atau kegiatan usaha. Nah, rezim AML atau anti-money laundering itu merupakan rezim yang digunakan dalam rangka pemberantasan TPPU dengan berbagai instrumen hukum dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti pengadilan, penegak hukum, dan lembaga keuangan. Karenanya dengan ini juga rezim AML ini secara eksklusif berfokus pada bank sebagai lembaga yang berpotensi digunakan sebagai sarana pencucian uang. Selain itu, meski pencucian uang ini dilakukan dengan berbagai cara dan metodologi, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit, yang melibatkan multi yurisdiksi, akan tetapi pada umumnya proses pencucian ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan placement, di mana pada tahapan ini merupakan tahapan permulaan, yakni uang yang dihasilkan atau uang yang berkaitan dengan kejahatan ini diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak timbul dengan kerugian. Di mana dalam hal ini contohnya itu memasukkan ke dalam deposito bank, polis asuransi, atau membeli aset seperti rumah, kapal, ataupun perhiasan. Lalu yang kedua adalah layering. Nah, pada tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari tahapan placement tadi, di mana pemilik uang yang melakukan transaksi berlapis secara anonim atas aset yang berasal dari peralihan uang tersebut. Misalnya dalam hal ini digunakan metode penjualan aset tersebut dan dana hasil penjualannya itu ditransfer melalui wire transfer ke berbagai rekening di dalam satu negara atau antar negara lain, yang tentunya hal ini bertujuan untuk mempersulit pelacakan asal mula dana tersebut. Lalu tahapan yang ketiga adalah integration atau integrasi, di mana tahapan ini itu dana yang sudah disamarkan tersebut dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi yang sah, sehingga tidak terlihat asal mula dari dana tersebut. Selanjutnya ada dasar hukum terkait pencucian uang sendiri. Untuk di Indonesia yaitu pertama ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yaitu tentang tindak pidana pencucian uang, yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lalu selanjutnya ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Nah, untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang ini,
itu terdapat beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip Know Your Customer Principle atau prinsip mengenal nasabah, di mana prinsip ini itu seringkali diterapkan oleh bank untuk mengetahui secara mendalam identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk kegiatan pelaporan pada transaksi yang mencurigakan. Nah, dalam rangka menegakkan prinsip mengenal nasabah ini, Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya, dalam hal ini itu bisa pasar modal, itu diwajibkan untuk memperoleh data tertentu dan data tertentu dari nasabah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah data informatif, yang kedua adalah dokumen pendukung terhadap data informatif, yang ketiga adalah jika menggunakan media elektronik itu melakukan pertemuan tatap muka sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Lalu yang keempat, melakukan wawancara dengan nasabah untuk meneliti keabsahan dan kebenaran dokumen. Nah, kalau untuk dalam pasar modal sendiri, data informatif tersebut itu yang pertama adalah identitas calon nasabah, lalu yang kedua itu adalah maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan bank. Lalu yang ketiga, informasi lain yang memungkinkan bank untuk mengetahui profil dari calon nasabah. Yang keempat adalah identitas pihak lain yang dalam hal nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Selanjutnya di sini Bappenas sebagai lembaga pengawas dalam pasar modal yang kemudian kalau sekarang itu dikenal dengan dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ini berhak dan memiliki kewenangan untuk mengetahui setiap pihak yang melakukan transaksi dan juga pihak-pihak yang berhubungan dengan pasar modal. Nah, prinsip mengenal nasabah ini merupakan sarana yang paling efektif dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang yang berdampak pada penilaian masyarakat, nasabah ataupun mitra bank yang bersangkutan dengan bank tersebut, yaitu terdapat risiko operasional dan juga risiko reputasi. Nah, terkait dengan risiko, terdapat beberapa jenis risiko lain. Yang pertama ada yang tadi risiko operasional, di mana risiko di mana pialang atau broker dan juga pedagang efek itu tidak dapat melakukan operasionalnya secara normal karena adanya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang, ketidakpastian terhadap ketentuan, kelemahan struktur pengendalian atau intern, prosedur yang tidak memadai, gangguan sistem informasi manajemen dan komunikasi, gangguan sistem pembayaran transaksi jual beli efek. Nah, lalu yang kedua ada risiko reputasi, yang dimana merupakan risiko yang menimbulkan menurunnya atau hilangnya reputasi pialang atau broker dan juga pedagang efek di mata publik atau pemerintah. Lalu selanjutnya ada risiko hukum yang terjadi karena pialang atau broker atau juga pedagang efek itu kurang memperhatikan aspek-aspek juridis dari perjanjian atau hal-hal yang beraspek kontraktual, sehingga itu nantinya bisa mengakibatkan terjadinya gugatan terhadap pihak-pihak tersebut. Lalu selanjutnya terdapat resiko konsentrasi atau concentration risk, yang dimana terjadi karena pialang atau broker dan juga pedagang efek ini menerima dana-dana dari pihak ketiga dalam jumlah yang besar yang terkonsentrasi terhadap beberapa emiten atau investor, yang mana tentunya hal ini dapat menimbulkan kecurigaan atau bisa dibilang sebagai transaksi yang mencurigakan. Lalu prinsip selanjutnya adalah prinsip customer due diligence dan juga prinsip enhanced due diligence atau bisa disebut nanti sebagai prinsip CDD atau prinsip EDD, yang dimana prinsip CDD dan EDD ini merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan bahwa rekening maupun transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah. Walk-in customer yang selanjutnya disebut WIC atau nasabah untuk melindungi kesehatan bank, di mana EDD ini bersifat lebih mendalam terhadap profil calon nasabah. WIC atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi. Selanjutnya, pada tahun 1990 di Financial Action Task Force of Money Laundering atau FATF tadi itu telah menerbitkan yang namanya 40 recommendation atau 40 rekomendasi dalam rangka memerangi praktik-praktik pencucian uang atau money laundering, yang dimana 40 rekomendasi tersebut itu sebagai berikut akan saya tampilkan.
Masih dalam rekomendasi yang sama, selanjutnya itu akan dijelaskan bahwa tindakan pemeriksaan terhadap nasabah itu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nasabah dan memeriksa identitas nasabah dari sumber dokumen, data atau informasi tersendiri yang dapat dipercaya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pihak penerima dan mengambil tindakan yang beralasan untuk memeriksa identitas pihak penerima agar lembaga keuangan meyakini bahwa ia mengetahui siapa pihak penerimanya. Lalu yang C atau poin yang ketiga itu mendapatkan informasi tentang tujuan dan maksud hubungan usaha. Lalu yang keempat ada melakukan pemeriksaan terus-menerus terhadap hubungan usaha dan analisis transaksi-transaksi yang dilakukan secara menyeluruh dalam hubungan usaha tersebut, guna menjamin bahwa transaksi yang dilakukan konsisten dengan apa yang diketahui lembaga keuangan atau nasabah, kegiatan usahanya dan profil risiko termasuk sumber dana jika perlu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai PPATK atau panjangannya itu dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, yang dimana ini merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Nah, lembaga ini itu memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Tentunya hal ini akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal atau predicate crime. Nah, PPATK ini itu yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang mana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu dia bersifat independen dan juga bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Nah, PPATK sendiri itu berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yang dimana susunan organisasi PPATK itu terdiri dari kepala, wakil kepala, jabatan struktural lain dan juga jabatan fungsional. Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia, yang begitu besar berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional itu menaruh perhatian khusus dan serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini. Nah, untuk PPATK sendiri itu didirikan pada tanggal 17 April 2002 bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yaitu tentang tindak pidana pencucian uang. Yang secara umum keberadaan lembaga ini itu dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain dalam memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan juga pencucian uang. Nah, sebelum PPATK ini beroperasi secara penuh, yang dimana pada sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK ini berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan yang dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Indonesia atau UKIP BI. Dan selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang yang dimaksudkan itu sepenuhnya beralih ke PPATK. Nah, dalam perkembangannya, tugas dan wewenang PPATK ini seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 itu tentang tindak pidana pencucian uang, bagaimana yang sudah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 itu telah ditambahkan termasuk menambahkan kembali PPATK pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diarsipkan pada 2016 bulan 9 tanggal 10 di Wayback Machine yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Yang pada tahun 2013 ini DPR meloloskan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, yang dalam undang-undang tersebut itu menjelaskan tentang transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme yang wajib dilaporkan penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Diatur juga di dalam hal ini diatur juga mengenai kerahasiaan tugas serta adanya kewenangan
kewenangan PPATK itu untuk memblokir rekening yang bermasalah. Nah, PPATK ini sedang mempersiapkan dua buah rancangan undang-undang, yaitu RUU Perampasan Aset Tindak Pidana atau Aset Recovery, yang sejak Prolegnas tahun 2010 sampai 2014 dan juga Prolegnas 2015 sampai 2019, serta UU Pembatasan Transaksi Tunai, yaitu sejak Prolegnas 2015 sampai 2019, yang mana draft naskah akademik dan RUU-nya sudah selesai dibahas dan sudah dipegang oleh pemerintah dan akan segera diserahkan ke DPR di tahun 2016. Tugas dan wewenang PPATK sendiri itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang mana dalam hal ini itu terdapat dari pasal 49 hingga pasal 44. Lalu dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK itu diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang ditetapkan. Pemaparan yang sudah saya sampaikan itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tindak pidana pencucian uang ini merupakan bentuk kejahatan kompleks yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan sistem keuangan global. Pencucian uang ini tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan tindak pidana asal seperti korupsi, narkotika, penipuan, dan kejahatan ekonomi lainnya. Nah, melalui penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta pembentukan PPATK yang sebagai lembaga pengawas transaksi keuangan, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan keuangan, serta kehadirannya dari rezim anti money laundry atau AML ini itu menjadi langkah strategis untuk melindungi stabilitas ekonomi nasional, serta menjaga integritas sistem keuangan dan juga memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama internasional melawan kejahatan lintas batas. Yang mana dengan demikian upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi itu memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk terciptanya sistem keuangan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Demikian pemaparan dari materi tindak pidana pencucian uang yang saya sampaikan. Saya Christian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.